Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi rasio solvabilitas. Adapun anggota kelompok 5, yang pertama itu ada Adriana Gita Chandra, yang kedua itu Nikadar Namarisattika, yang ketiga Niluh Putu Rosita Devi, dan yang keempat Niluh Putu Utari Arta Dewi. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam materi rasio solvabilitas yaitu ada 5. Pertama itu pengertian rasio solvabilitas. Yang kedua itu tujuan rasio solvabilitas, yang ketiga itu manfaat rasio solvabilitas, yang keempat itu jenis-jenis rasio solvabilitas, yang kelima hasil pengukuran. Yang pertama, pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva dibayar dengan utang, yang artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Secara artian luas, dapat dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik itu utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi. Menurut Brand Weston memiliki 3 implikasi. Yang pertama itu adalah kredit mengharapkan ekuitas sebagai margin keamanan. Yang kedua itu adalah pengadaan dana melalui utang, di mana pemilik perusahaan memperoleh manfaat berupa dipertahankannya penguasaan perusahaan. Yang ketiga yaitu bila perusahaan mendapat pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan dana yang dipinjamkan, maka dibayarkan dengan bunga yang dibayarkan. Yang selanjutnya adalah ada tujuan-tujuan dari rasio solvabilitas. Di sini ada 7 tujuan rasio solvabilitas. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban pada pihak lain. Yang kedua yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga itulah untuk mengetahui nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat itulah untuk menilai seberapa besar nilai aktiva, yaitu khususnya untuk aktiva tetap dengan modal. Yang kelima adalah untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam itu adalah untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan pinjaman utang jangka panjang. Yang ketujuh atau tujuan yang terakhir adalah untuk menilai beberapa pinjaman yang akan segera ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Lina Mary, yaitu manfaat dari rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua yaitu untuk menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman yang termasuk bunga. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis keseimbangan aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat yaitu untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang kelima yaitu untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam yaitu untuk menganalisis atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh yaitu untuk menganalisis berapa dana yang akan segera ditagih. Terdapat sekian kalinya modal sendiri. Jadi inti dari rasio solvabilitas yaitu perusahaan akan mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman, serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Utari. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio solvabilitas. Perusahaan dapat menggunakan rasio solvabilitas secara keseluruhan atau sebagian masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada sesuai dengan tujuan perusahaan.
Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas, yang pertama yaitu debt to asset ratio atau debt ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Perusahaan akan sulit mendapatkan tambahan pinjaman apabila dari hasil pengukuran didapatkan rasio yang tinggi, di mana artinya pendanaan dengan utang semakin banyak dan hal ini yang menyebabkan kekhawatiran perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Rumus untuk mencari debt to asset ratio yaitu debt to asset ratio sama dengan total aset, total debt dibagi dengan total aset. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditur dengan pemilik perusahaan. Rumus untuk mencari debt to equity ratio yaitu debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi dengan ekuitas. Selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio, merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus untuk mencari long term debt to equity ratio yaitu long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi dengan equity. Yang selanjutnya yaitu time interest earned. Time interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Rumus untuk mencari times interest earned yaitu times interest earned sama dengan EBIT dibagi dengan biaya bunga atau interest, atau time interest earned sama dengan EBIT ditambah biaya bunga dibagi dengan biaya bunga. Selanjutnya yaitu fixed charge coverage atau FCC, merupakan rasio yang menyerupai times interest earned. Terdapat perbedaan di mana rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Rumus untuk mencari fixed charge of coverage yaitu fixed charge coverage sama dengan EBIT ditambah biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai hasil pengukuran, di mana hasil pengukuran rasio di atas dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan sebagai berikut, di mana debt to equity ratio pada tahun 2005 sebanyak 40%, artinya dari aktiva perusahaan didanai utang atau modal pinjaman sebanyak 49%. Dan ini juga berarti sebanyak 51% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Kemudian tahun 2006 sebanyak 48% aktiva perusahaan didanai utang atau modal pinjaman dan 52% dibiayai oleh pemegang saham. Artinya bahwa setiap 100 rupiah pendanaan perusahaan, maka 48 rupiah dibiayai dengan utang dan 52 rupiah dibiayai atau disediakan oleh pemegang saham. Jika dibandingkan dengan standar industri, rata-rata
standar industri 30%, kondisi perusahaan untuk tahun 2005 dan 2006 dinilai kurang baik. Artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Selanjutnya, debt to equity ratio menunjukkan bahwa kreditor menyediakan sebesar Rp91 pada tahun 2005 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham. Perusahaan dibiayai utang sebanyak 91% dengan demikian pula pada tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan tahun 2005, yaitu sebesar 90,4% atau mendekati 90%. Jika rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 80%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula tahun 2006 dinilai kurang baik dan tidak jauh berbeda dari tahun 2005. Selanjutnya, time interest year pada tahun 2005 adalah 10 kali atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 10 kali sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2006, time interest year pada 7,6 kali atau dengan kata lain biaya bunga dan biaya bunga dapat ditutupi 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak jika rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali rasio untuk tahun 2005 baik. Akan tetapi untuk tahun 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri sebesar 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 10 kali untuk tahun 2005, bahwa 8,5 kali dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman baru. Sementara itu untuk tahun 2006 dengan rasio 12 kali dianggap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.